Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Etenia, NIM 20102050344. Saya dari kelas 3A Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Haskell Brooks Carey pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Pendidikan Matematika. Yang dosen pengampunya yaitu Yang Terhormat Bapak Aan Putra, MPD. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci. Haskell Brooks Carey. Haskell Brooks Carey adalah ahli matematika dan ahli logika Amerika. Carey terkenal karena karyanya dalam logika kombinasi, sementara konsep awal dari logika kombinasi didasarkan pada satu makalah oleh Moses Konvinkel. Carey melakukan banyak pengembangan. Carey lahir pada 12 September 1900 di Millis, Massachusetts. Ibu Haskell Carey adalah Anna Brigg dan ayahnya adalah Samuel Silas Carey. Samuel adalah kepala sekolah di School of Expression di Boston dan Anna adalah dekan sekolah tersebut. Haskell tidak menunjukkan minat khusus dalam matematika ketika di sekolah menengah dan ketika dia lulus pada tahun 1916, dia sepenuhnya bermaksud untuk belajar kedokteran. Dia masuk di Universitas Harvard College, sekolah sarjana Universitas Harvard, dan mengambil kursus matematika di tahun pertama studinya, sebagai bagian dari studinya menuju gelar di bidang kedokteran. Pengaruh besar pada arah studi yang diambilnya adalah masuknya Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia Pertama pada musim semi pada tahun 1917. Carey ingin mengabdi pada negaranya dan memutuskan bahwa dia akan lebih cenderung melihat tindakan jika dia memiliki matematika daripada jika dia melanjutkan kursus pramedis yang diikutinya. Bagaimanapun, dia telah menikmati kursus matematika yang dia ambil dan telah melakukannya dengan sangat baik. Dia mengubah mata pelajaran utama ke matematika dan kemudian terdaftar di Korps Pelatih Tentara Pelajar pada 18 Oktober 1918. Namun perang berakhir tak lama setelah ini, pada November. Dan pada 9 Desember 1918, Carey meninggalkan tentara. Dia melanjutkan kursus matematika di Harvard bagaimanapun dan lulus pada tahun 1920. Carey sekarang memutuskan bahwa dia akan mencari karir di bidang teknik elektro dan dia mengambil pekerjaan di General Electric Company yang memungkinkan dia untuk belajar teknik elektro paruh waktu di Massachusetts Institute of Technology. Namun dia segera menemukan bahwa dia memiliki sikap yang berbeda terhadap orang lain yang mewakilkan kursus. Karena dia ingin tahu mengapa hasilnya benar sedangkan untuk orang lain hanya penting bahwa itu benar. Menyadari bahwa dia lebih cocok untuk sains murni daripada sains terapan, dia mengubah kursus untuk belajar fisika pada tahun 1922. Harvard juga tampaknya merupakan tempat yang lebih baik untuk mempelajari sains murni, sehingga Carey kembali ke sana setelah diangkat menjadi asisten peneliti dari Benjamin untuk tahun 1922 hingga 23. Carey lulus dengan gelar master di bidang fisika dari Harvard pada tahun 1924. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa subjek baginya bukanlah fisika tetapi matematika. Dia mulai melakukan penelitian untuk gelar doktor dalam matematika di Harvard. Selama periode penggantian topik ini, Carey memiliki hal-hal lain untuk membuat sibuk. Ayahnya telah meninggal pada tahun 1921 dan Carey menjadi wali dari warisan ayahnya. Tentu saja bagian utama dari perkembangan ini adalah School of Expression di Boston. Dan 3 tahun setelah kematian Ibu Carey pada tahun 1924, itu menjadi sebuah perusahaan hukum pada tahun 1927. Carey bertindak sebagai bendahara Expression Company sejak didirikan, tetapi dijual pada tahun 1928. Carey sekarang membuat perubahan arah terakhirnya dan memutuskan untuk menghentikan studi doktornya tentang persamaan diferensial dan menulis disertasi doktor tentang logika.
Sebelum memulai penelitian tentang topik baru ini, dia memutuskan untuk mengajar selama 1 tahun dan dengan rekomendasi kuat dari Birkhoff. Diangkat sebagai instruktur matematika di Princeton pada tahun 1927 hingga 1928. Di sana dia mendiskusikan rencana penelitiannya dengan Veblen dan sambil melihat-lihat makalah di Mathematics Annalen di perpustakaan Princeton. Menemukan makalah tahun 1924 oleh Schonfinkel Berdiebesten The Mathematics Logic. Ia menggunakan kombinator dengan cara yang mirip dengan idenya sendiri. Veblen meyakinkan Carey bahwa ini adalah penemuan yang positif, bukan negatif. Dan setelah Alexander memberitahu dia bahwa Schonfinkel berada di rumah sakit jiwa dan karena itu tidak melanjutkan penelitiannya, Carey mencari nasihat tentang siapa yang akan menjadi pengawasnya. Veblen menasihatkan bahwa Bernes di Göttingen di Jerman adalah yang terbaik untuk meningkatkan peluang dukungan keuangannya. Carey menulis ide-idenya tentang kombinator untuk publikasi dan ini menjadi makalah pertamanya. Analisis substitusi logis yang muncul di American Journal of Mathematics pada tahun 1929. Sebelum berangkat ke Göttingen, Carey menikah dengan Mary Virginie Wheatland yang ditemui di School of Expression ketika dia masih menjadi mahasiswa di sana. Mereka menikah pada 3 Juli 1928 dan melakukan perjalanan bersama ke Jerman. Setelah hampir setahun, pada 24 Juli 1924, ia diperiksa pada tesisnya yang berjudul Grundlagen der Kombinatorischen Logik. Secara formal diawasi oleh Hilbert, tetapi pada kenyataannya Bernays yang memberikan dukungan sehari-hari untuk pekerjaannya. Disertasinya diterbitkan dalam American Journal of Mathematics pada tahun 1930. Kembali ke Amerika Serikat, Carey diangkat ke Statistics Penicillin pada September 1929. Haskell dan Virginie memulai keluarga mereka saat ini dengan Annie Ruth Carey, lahir pada 27 Juli 1930, dan Robert Wheatley Carey, lahir pada 6 Juli 1934. Depresi hebat dimulai pada tahun 1929, jadi beruntungnya Carey mendapatkan posisinya ketika dia melakukannya. Tentu saja, tahun-tahun depresi hebat adalah tahun-tahun ketika ahli logika matematika hampir tidak mungkin mendapatkan jabatan. Meskipun dia tetap di fakultas di Pennsylvania State sampai dia pensiun pada tahun 1966, dia menghabiskan waktu di institut lain, terutama di Universitas Chicago, di mana dia menjadi anggota Dewan Riset Nasional selama 1931 sampai 1932, dan Institut Studi Lanjut di Princeton selama 1938 hingga 1939. Beberapa makalah yang diterbitkan pada tahun-tahun awal penelitiannya antara lain The Universal Quantifier in Combinatorial Logic 1931, beberapa penambahan pada teori kombinator 1932, variabel yang tampak dari sudut pandang logika kombinatori 1933, dan beberapa sifat persamaan dan implikasi dalam logika kombinasi 1934. Asosiasi logika simbolik didirikan pada tahun 1936 dengan Carey sebagai salah satu pendirinya. Dia adalah wakil presiden selama 1936 hingga 37, dan kemudian presiden asosiasi pada 1938 hingga 40. Pidato presiden pensiunnya Yayasan Kombinasi Logik Matematika diterbitkan dalam Journal of Symbolic Logic pada tahun 1942. Setelah memberikan eksposisi yang sangat jelas tentang dasar-dasar logika kombinasi, menunjukkan hubungannya yang erat dengan kalkulus yang dikembangkan oleh Cauchy,
Carey melanjutkan untuk menggambarkan karyanya baru-baru ini. Dia telah memeriksa metode yang disederhanakan untuk menurunkan paradoks, seperti yang dilakukan oleh Richard dan Russell, dalam sistem logika yang tidak konsisten, dan juga telah mengembangkan metode untuk memasukkan ke dalam logika kombinasi gagasan umum yang tidak terdefinisi, seperti kuantifikasi atau implikasi formal. Dalam sedemikian rupa sehingga teorema konsistensi seperti yang dimiliki Gereja dan Russell masih dapat diturunkan. Ketika tahun 1940-an dimulai, Carey telah mencapai posisi sebagai salah satu ahli logika matematika terkenal di dunia. Dia diminta untuk memberikan alamat ekspositori kepada matematikawan untuk menjelaskan konsep dasar formalisme dan menambahkan saran baru. Beberapa aspek dari masalah ketelitian matematika yang diterbitkan dalam Bulletin American Mathematical Beberapa aspek dari masalah ketelitian matematika yang diterbitkan dalam Bulletin American Mathematical Society pada tahun 1941 adalah teks dari alamat ini. Ia menyampaikan dalam pidatonya sebuah kritik terhadap teori-teori non-formal, gagasan tentang sistem formal, diilustrasikan oleh postulat Discourse untuk satu kelompok, gagasan tentang kalkulus, diskusi tentang mate teori, definisi matematika, dan ekspektabilitasi sistem formal. Membahas kritik dari intuisionis dan formalis. Selama tahun 1940-an, Carey juga memperbaiki hubungan dengan School of Expression di Boston, yang saat ini telah berganti nama menjadi Carey College. Dia bergabung dengan Dewan Pengawas College pada tahun 1940 dan tetap di Dewan selama lebih dari satu dekade. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan maupun kekhilafan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.